Perkenalkan, nama saya Iketut Putra. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor peserta 20111181265. Ini kartu saya. Pada saat ini saya akan melakukan pembelajaran secara daring bersama dengan siswa saya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada hari ini tanggal 7 Desember tahun 2020. Di mana pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan baik dan sehat-sehat pada hari ini, di mana Bapak sarankan juga anak-anak harus mentaati protokol kesehatan. Ya anak-anak, agar anak-anak tetap sehat, yaitu dengan menerapkan 3M ya. M pertama adalah apa anak-anak? Memakai masker. M kedua anak-anak? Yang M ketiga apa anak? Itulah anak-anak harus lakukan tiap hari agar anak-anak terhindar dari COVID-19. Anak-anak kalau itu sudah tadi pasti anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran karena anak-anak sudah melaksanakan 3M-nya itu. Ingat tiap hari harus jaga kesehatan anak-anak. Sekarang lanjut Bapak, sebelum ke materi, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Anak-anak, tolong tenangkan pikiran, duduk dengan rapi, tangan ada di depan dada, amusti karana ya. Pusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widi, agar nanti dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar ya anak-anak ya. Ya Bapak akan berdoa. Doa mulai. Om awi genam astu namo sidam. Om sidirastu tat astu swah. Doa selesai. Ya itulah doa anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Agar anak-anak nanti dalam pembelajaran bisa menerima pelajaran apa yang disampaikan oleh Bapak Guru nanti bisa anak-anak menyimpan di dalam pikiran. Ya untuk selanjutnya Bapak akan absen anak-anak. Sudah kelihatan ada Rama, ada Sujana, ada Ningsih juga, ya semuanya sudah hadir, hanya satu ya yang belum hadir. Tapi dalam hal ini Bapak juga akan kirim link absennya ya. Nanti anak-anak tinggal buka link absen di sana. Kirim lewat link itu Bapak akan ketahui anak-anak yang bisa hadir. Kalau hanya Bapak lihat hari ini saja tidak mengisi linknya, Bapak mungkin bisa lupa besok untuk melihat kehadiran anak hari ini. Ya anak-anak sudah ngerti? Ya bagus, anak-anak sudah mengerti. Ingat mengisi link absen. Nah untuk selanjutnya Bapak akan cek dulu kesiapan anak. Bagaimana anak-anak? Jelas suara Bapak di sana? Bisa diterima? Anak-anak sudah mempersiapkan alat tulis? Sudah semuanya? Ya, anak-anak harus sediakan pensil, buku ya, penghapus. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat,
silakan anak mencatat yang perlu dicatat agar nanti anak-anak bisa mempelajari ulang di rumah lagi ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar apa belum? Halo, masih semangat ya? Iya, luar biasa anak-anak, masih semangat, hebat anak-anak hari ini, semangatnya sungguh-sungguh semangat akan mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak akan ajak anak-anak ini hari ini untuk menyanyikan Pupuh Mas Kumambang atau Gending Mas Kumambang ya. Anak-anak senang diajak untuk bernyanyi. Kalau senang, dengarkan baik-baik. Ya nanti coba cermati isi daripada syair Pupuh Mas Kumambang ini agar anak ini bisa di rumah mempraktekannya. Ya anak-anak. Ya Bapak akan mulai saja Pupuh Mas Kumambangnya. Tolong didengarkan. Terimalah ketiga sanetan kecil puni kehilangan Muhammad lan kesemalan bingung punya dan adarmu. Bagaimana anak? Sudah dapat didengar di Dima itu? Coba ulangi Pak gendingnya, saya belum bisa menirunya. Oh perlu diulang ya? Ya. Oh kalau perlu diulang Bapak akan ulang, tapi tolong dengarkan baik Pak. Baik, nanti agar anak-anak di rumah bisa menirunya, mempelajarinya. Dan apabila tidak bisa nanti tanyakan lewat video call juga ya. Anak-anak bisa. Ya anak-anak, nanti kalau nggak bisa, boleh anak-anak bertanya kepada Bapak lewat video call. Bapak akan langsung di sana sampaikan gendingan ini ya. Anak-anak bisa dengar dari rumah. Tapi sekarang Bapak akan ulangi lagi. Ingat, dengarkan baik-baik. Dan simak atau analisa isi daripada buku ini ya. Bapak ulangi ya. Terimalah ketiga sanetan kecil puni kehilangan Muhammad lan kasemalan bingung punya lan adarmu. Ya, bagaimana anak? Sudah jelas? Sudah bisa diterima? Iya, bagus sudah bisa. Nanti tinggal Anda mengulang di rumah ya. Pelajari apa yang Bapak sudah nyanyikan tadi ya. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan ke materi pembelajaran. Nah, materi pada hari ini adalah Bapak akan sampaikan yaitu terimalah. Ya, anak-anak. Anak-anak, materi yang Bapak sampaikan tadi itulah terimalah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, siswa mampu
Satu, menjelaskan pengertian terimalah dengan benar. Dua, menyebutkan bagian-bagian terimalah. Ketiga, menjelaskan arti dari masing-masing bagian terimalah, serta menyebutkan contoh perilaku terimalah. Yang keempat, anak-anak mampu mengetahui upaya-upaya untuk menghindari perilaku terimalah. Ya anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini yang Bapak sampaikan. Nanti anak-anak mengikuti pelajaran tolong dengarkan baik-baik, belajar dengan serius. Nanti di akhir pembelajaran tentunya anak-anak akan mendapat tugas daripada apa yang disampaikan hari ini, ada tujuan pembelajaran ini. Ya, anak ya. Masih semangat anak-anak? Ya, semangat ya. Sekarang Bapak akan tayangkan gambar. Ada 8 gambar yang Bapak tayangkan di sini. Ada gambar nomor 1 sampai nomor 8. Ya, sekarang Bapak tanyakan kepada anak-anak atau beri kesempatan anak-anak untuk memperhatikan gambar yang Bapak tayangkan ini. Ada perbuatan yang baik dan ada perbuatan yang buruk. Nah, anak-anak coba pilih yang mana termasuk perbuatan yang baik, anak-anak. Siapa bisa? Lagi. Nomor 5. Lagi. Lagi ada? Nomor 4. Hah? Ayo, nomor berapa? Nomor 4 ya. Ayo nomor 2 adalah gambarnya orang ngapain di sana? Gambar itu melihat. Menolong teman. Nah, anak-anak harus seperti ini ya. Menolong teman. Di saat anak temanmu jatuh, jangan kamu tinggalkan. Harus tolong. Itu namanya perbuatan baik. Ada yang nomor 4 anak-anak. Gambar ini ngapain anak-anak? Sedang ngapain? Itu namanya Salim dengan ibu. Anak-anak mau berangkat sudah seperti ini ya. Dengan ibu. Sudah ingat kalau anak-anak mau berangkat sekolah atau kemanapun harus apa? Minta izin kepada orang tua dan salim kepada orang tua. Ya, ibu ya. Ya, anak-anak. Nomor 5. Ini gambarnya. Iya, bagus. Anak-anak pintar sudah melihat gambar saja, mampu menyebutkannya. Contoh gambar ini. Dan selanjutnya nomor 7, anak-anak. Nah, menolong nenek menyeberang. Nah, seandainya anak-anak punya nenek, nanti mau lewat di jalan, anak-anak siapkan membantunya. Ya, itu namanya anak-anak sudah mempunyai sifat yang baik ya. Jangan nanti nenek anak-anak mau lewat, kamu tinggalkan, tidak mau menolongnya. Berarti anak-anak mempunyai sifat yang buruk, yaitu. Nah, sekarang yang kedua, Bapak tunjukkanlah perbuatan yang buruk anak-anak. Coba anak-anak, halo. Ya, yang mana saja termasuk gambar yang pertanyaan ini berbuat yang buruk? 1 ya. Ya, benar. Dah 1. Ada nomor 3, ada nomor 6 dan nomor 8. Kalau nomor 1 orangnya itu ngapain? Mencuri. Boleh kan anak-anak seperti itu? Tidak. Kan ya? Hindari itu ya. Ya, nomor 3. Gambarnya anak ngapain? Ya. Boleh kan anak seperti itu lagi? Tidak. Jangan itu lakukan. Dan nomor 6.
Menjamak rambut orang. Itu tidak boleh dilakukan. Anak-anak pernah melakukan itu? Tidak. Ya, sebenarnya jangan dilakukan. Nomor 8 orangnya. Gambar tuh. Nomor 8 orangnya berantem atau berkelahi. Anak-anak pernah berkelahi? Iya, bagus. Janganlah berkelahi. Kenapa? Harus jangan berkelahi. Iya, agar tidak bermusuhan dan tidak kita mendapat kesakitan ya. Ya, itulah tentang gambar yang Bapak tanyakan. Sudah anak bisa menebaknya, bagus sekali. Berarti anak sudah pinter-pinter ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan pengertian daripada Trimala. Ya. Mungkin anak-anak Bapak sudah bagikan buku dan buku paket. Sudah pernah dibaca pengertian Trimala apa belum? Sudah, bagus sekali, rajin anak-anak sudah membaca buku paketnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian Trimala. Trimala ini berasal dari kata apa dan apa saja? Dari kata apa dan apa saja, anak-anak? Kata tri dan mala. Nah, Trimala ini berasal dari kata tri dan mala. Tri artinya apa, anak-anak? Artinya ya 3. Kalau mala, anak-anak, ya coba membuktikan. Iya, benar anak-anak sudah pintar. Memang benar anak sudah pernah membaca buku. Mampu menjawab apa yang Bapak tanyakan. Berarti anak-anak pembelajaran ini sangat semangat dan serius ya. Nah, itulah dari arti masing-masing kata, yaitu tri dan mala. Sekarang siapa bisa menyimpulkan arti daripada trimala? 3 jenis perbuatan yang kotor atau perilaku yang buruk ya. Anak-anak pintar sudah mampu menyimpulkannya. Apa yang Pak tanyakan itu? Inilah 3 jenis kejahatan atau 3 jenis perilaku yang kotor. Ketiga perilaku yang kotor ini tentunya sudah yang melekat pada diri manusia. Trimala ini adalah menyebabkan orang lain bisa menderita, juga orang lain juga bisa merasakan kesedihan. Bisa orang lain juga menyebabkan kebencian. Nah, soalnya anak-anak berperilaku ketiga ini tentunya menyebabkan orang lain itu menderita. Nah, trimala ini timbul akibat anak-anak memiliki sifat yang buruk atau keinginan yang berlebihan. Nah, makanya anak-anak jangan mempunyai keinginan berlebihan. Karena keinginan yang berlebihan itu menyebabkan pikiran, perkataan, perilaku yang kotor. Karena anak-anak punya uang sedikit, mau beli barang yang harganya mahal, maka tidak mampu membeli itu, timbullah pikiran yang kotor. Itu akibat pengaruh daripada sifat yang buruk. Nah, trimala ini sangat bertentangan dengan ajaran kesusilaan, di mana anak-anak kesusilaan itu adalah mempelajari tentang perilaku yang baik. Nah, selain itu, anak-anak, trimala ini adalah sebagai musuh bagi manusia yang menjalankan ajaran Trikaya Parisuda. Karena di dalam Trikaya Parisuda mengajarkan kepada kita adalah mempelajari perilaku yang baik.
yaitu perkataan yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Nah, itulah pengertian daripada terimalah. Sampai di sana, anak-anak. Bagaimana? Sudah mengerti yang Bapak jelaskan tadi itu tentang arti daripada terimalah? Sudah. Ulangi jelaskan terimalah, saya belum mengerti. Belum mengerti ya? Ya, Bapak jelaskan lagi sekali secara singkat. Anak-anak dengarkan baik-baik. Nanti anak-anak bisa menerimanya, menyimpan di dalam pikiran. Terimalah ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan malah berarti kotor atau buruk atau juga disebut kejahatan. Nah, jadi tiga. Terimalah ini artinya tiga jenis kejahatan atau tiga jenis perilaku yang kotor. Di mana ke bagian-bagian terimalah. Anak-anak tadi katakannya sudah dapat membaca buku. Bagian-bagian terimalah yang pertama kira-kira apa anak-anak? Iya, bagus, betul. Anak sudah pintar. Coba Pak buktikan. Benar apa jawaban anak-anak ini? Katakan moha. Anak-anak menjawab moha ya. Di sana belum kelihatan mungkin. Ya, benar anak-anak. Anak-anak menjawab moha. Jawabannya sudah pas. Dan anak-anak pintar sekali. Yang kedua anak-anak. Iya, betul. Mada. Yang ketiga. Iya, kas, mala. Nah, ketiganya ini merupakan bagian-bagian daripada terimalah. Nanti anak-anak, ada pertanyaan bisa menyebutkan ketiganya ini ya. Sudah mengerti? Sudah dapat diterima? Ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan. Arti dan contoh dari masing-masing bagian terimalah. Anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan bagi-bagiannya, sekarang artinya. Ya, kalau moha anak-anak mungkin sudah bisa menjawabnya atau sudah dapat membacanya. Apa itu moha anak-anak? Berpikir yang kotor. Nah, orangnya apain ini? Berpikir sampai memegang kepala. Ya, berarti ini sedang berpikir yang kotor. Nah, jadi Bapak sampaikan moha itu artinya kebingungan atau berpikir yang kotor. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh yang termasuk pikiran kotor. Apa, anak? Ya. Iya, lagi. Contohnya adalah anak-anak sikap angkuh dan sombong, sikap tidak sopan, sikap mau menang sendiri, berburuk sangka, dan suka menuduh orang lain. Anak-anak, ini contoh daripada pikiran yang kotor. Anak-anak tidak boleh lakukan ini ya. Jangan sekali anak-anak bersikap angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak katakan tadi, suka menuduh, apalagi menuduh orang lain yang tidak ada, kamu katakan ada. Ya, itulah pengertian daripada moha. Yang kedua adalah mada. Artinya mada adalah berkata yang kotor. Ya, anak-anak masih ingat apa yang Bapak tadi nyanyikan, masih ada ingat, terbayang untuk menjawab bahwa mada itu adalah pikiran yang kotor. Pintar sekali anak bisa sudah menguasai materi yang Bapak sampaikan.
Bapak ulang lagi sekali, mada itu artinya kemabukan juga bisa disebut atau berkata yang kotor. Anak-anak, tolong Bapak sarankan nanti jangan berkata yang kotor. Kepada siapapun, anak-anak harus berkata yang jujur, sopan, santun, ya. Agar anak-anak disegani oleh orang lain. Anak-anak pernah berkata kotor kepada orang tua dan teman? Tidak, kalau tidak, itu bagus sudah. Sekali lagi jangan diterapkan itu ya. Tolong berkata yang baik kepada siapapun agar kamu diterima atau dengan teman-teman bisa diajak bergaul. Ya, itulah arti daripada mada. Contohnya, anak-anak, ini ada gambar. Nah, gambar ini adalah mengejek. Orang ini lagi mempit. Nah, ada segalanya anak-anak. Tidak boleh seperti gambar ini. Sampai membuat orang menangis. Jangan ejek terus, jangan hina terus ya. Bikin orang itu menangis, anak-anak harus kasihan sama orang lain. Mari kita hargai sesama kita, karena kita sama-sama ciptaan Sang Yang Widi. Berkata bohong, contohnya mencaci maki dan menghina atau mengejek orang lain. Anak-anak pernah lakukan ini? Tidak, jangan sering-sering berkata atau berbohong kepada siapapun ya. Nanti anak-anak di rumah jangan berbohong pada orang tua. Minta uang, kamu bilang di rumah mau bayar buku, ternyata sekolah tidak memerlukan biaya buku. Tahu-tahu anak uang itu belikan mainan. Itu namanya berbohong. Bolehkah anak-anak itu lakukan atau tidak? Oh ya, tidak, jangan dilakukan. Itulah contoh daripada mada di dalam trimala ini. Ya. Lanjut. Yang ketiga, kasmala. Artinya apa anak? Yang kotor. Ya, perbuatan yang kotor. Contohnya, seperti perlihatkan gambar ini. Siapa bisa menebaknya gambar ini? Coba satu-satu. Rama coba. Bisa. Atau Ningsih coba, anak-anak Ningsih. Gambar ini coba tebak. Mencuri ya. Ada berkelahi lagi. Menyontek. Ya, inilah merupakan perbuatan yang kotor. Apalagi anak-anak dalam ulangan tidak tahu menjawab lalu anak menyontek. Itu adalah perbuatan yang tidak baik atau kotor. Padahalnya anak-anak harus bekerja sendiri. Ya. Selain itu, habis pulang sekolah jangan berkelahi di jalan. Dan juga seperti ini, kalau tidak punya uang, punya pakaian atau buku, jangan mencuri. Nah, itulah contoh daripada kasmala. Selain daripada itu apa anak? Apa anak sebutkan? Perbuatan yang kotor lagi. Selain berkelahi, selain menyakiti orang lain, selain menyontek. Apa? Ayo. Iya, lagi. Ada yang tahu lagi memberikan contoh? Ya, itu sama juga. Ya, tidak boleh. Itu lakukan. Berbuatlah yang baik. Itu merupakan daripada contoh kasmala. Nah, sampai di sana anak-anak
Apa anak-anak sudah mengerti? Apa Bapak bisa lanjutkan? Lanjutkan. Oh ya, lanjutkan. Kalau Bapak sudah dipahami, Bapak akan lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak harus mampu memahami upaya-upaya untuk menghindari perilaku malah. Anak-anak untuk menghindari perilaku malah itu, anak-anak harus mengamalkan ajaran Trikayo Parisuda. mengamalkan ajaran Trikayo Parisuda. Ya, ini ada gambar. Gambar ini adalah anak-anak harus jauhi berburuk sangka dan berbaik sangka kepada orang lain. Nah, anak-anak sudah tadi mengatakan bahwa upaya untuk menghindari malah itu dengan mengamalkan ajaran Trikayo Parisuda. Di antaranya adalah manacike, wacike, kaike. Di mana manacike mengandung arti berpikiran yang apa? Baik, anak-anak. Wacika itu mengandung arti berkata yang baik. Dan yang selanjutnya kaike adalah mengandung arti berbuat yang baik. Nah, apa yang Bapak katakan tadi kepada anak-anak agar jelas anak-anak ngerti, itulah upaya anak untuk menghindari perilaku malah. Tadi Bapak katakan malah itu musuh daripada Trikayo Parisuda. Selain daripada itu anak-anak, untuk menghindari anak-anak berperilaku malah, anak harus sering-sering ingat dengan ide Sang Yang Widi atau Tuhan. Anak-anak harus sering-sering ingat dengan Tuhan. Di mana anak-anak kalau sudah sering ingat dengan Tuhan Sang Yang Widi, tentunya anak-anak akan perilaku malah itu akan tidak terjadi atau tidak masuk ke dalam pikiran anak. Pasti anak-anak akan beralih pikiran ke yang baik. Halo anak-anak. Iya, masih semangat kah? Iya. Selain dari perkataan tadi, anak-anak harus sering-sering menghubungkan diri dengan Sang Yang Widi untuk menghindari perilaku malah. Di antaranya anak-anak tetap selalu berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan seperti tadi, ya. Ya, anak ya, ingat itu ya. Yang kedua, anak-anak harus disiplin dalam melaksanakan sembahyang, doa, atau mempelajari ajaran-ajaran agama Hindu. Dan selanjutnya, patuhilah nasihat orang tua maupun guru yang ada di sekolah. Nah, selain itu, anak-anak harus selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh ide Sang Yang Widi. Nah, kalau sudah bisa begitu, nanti anak-anak pasti mendapat lindungan dari ide Sang Yang Widi. Nah, sudah mengerti sampai di sana anak-anak? Mengerti cara menghindari malah. Oh, Bapak perlu ulangi ya? Ningsih, perlu diulangi. Itu. Oh, Bapak, kalau begitu Bapak ulangi. Dengarkan baik ya. Nah, upaya-upaya untuk menghindari malah, anak-anak harus mengamalkan ajaran Trikayo Parisuda. Di antaranya, anak-anak harus berpikir yang baik, yang disebut dengan manacike. Yang kedua, anak-anak harus berkata yang baik, yang disebut wacike. Dan yang ketiga, berbuatlah yang baik, disebut kaike. Ketiganya itu ada merupakan cara untuk menghindari perilaku malah. Dan
Selain itu anak-anak, Bapak katakan tadi, ingat selalu kepada ide Sang Hyang Widi. Melaksanakan sembahyang, berdoa, patuhi nasihat orang tua dan guru, dan mensyukuri apa yang telah kita terima dari ide Sang Hyang Widi. Nah, bagaimana anak-anak? Dapat diterima? Sudah mengerti? Kalau sudah, ada yang bertanya anak-anak? Kalau tidak, sekarang Bapak akan bertanya kepada anak-anak. Siap untuk menerima pertanyaan? Iya. Kalau siap, anak-anak tinggal sekarang menjawab apa yang Bapak sampaikan, tanyakan ya. Yang pertama Bapak tanyakan, kata tri dalam trimala artinya apa anak-anak? Tiga. Bagus. Sudah mampu menjawab, berarti anak-anak memang benar-benar serius atau yakin pada ini belajarnya dengan baik. Yang selanjutnya, kata mala artinya apa anak-anak? Kotoran. Apa? Ulangi lagi sekali. Kotor. Iya, kotor. Pinter-pinter sudah bisa dijawab semuanya. Sekarang Bapak akan tunjuk ya. Yang selanjutnya. Coba sebutkan bagian-bagian trimala. Coba Ningsih. Yang lainnya jawaban Ningsih itu benar apa tidak? Oh, benar. Kan sudah dijawab oleh temanmu Ningsih. Katanya ada moha, ada mada, ada kasmala. Berarti jawaban Ningsih itu benar kan? Iya, berarti Ningsih itu benar jawabannya. Pinter sekali. Yang lainnya. Moha artinya apa anak-anak? Berpikir yang kotor. Bagus juga, sudah pintar tadi. Nah, sekarang apa tunjuk Sujana ini. Yang lainnya diam. Bapak akan tunjuk untuk menjawab Sujana. Mampu apa enggak? Mada itu artinya apa Sujana? Ayo. Apa itu mada Sujana? Iya, bagus sekali Sujana sudah mampu menjawab. Apa namanya? Berkata yang kotor. Nah, soal-soal ini sudah mampu Anda jawab lewat lisan, tapi Bapak tugasan lagi nanti di rumah kerjakan soal ini, Bapak akan kirim lewat WA ya. Mau ya? Ya, nah lewat WA, jawab di rumah. Apabila sudah terjawab, anak-anak jawaban itu kirim juga lewat WA. Nah, Bapak akan nanti periksa jawaban anak-anak benar atau tidaknya. Ya, sanggup ya? Sanggup untuk menjawab ini? Apa tidak? Oh iya, semangat. Ya, masih semangat kan? Ya, Bapak. Untuk selanjutnya, anak-anak, Bapak memberikan penugasan di rumah. Ya, caranya anak-anak, hindarilah perbuatan trimala dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perbuatan trikaya pari sudah. Nah, itu anak. Bagaimana caranya nanti anak-anak di rumah? Bapak berikan penugasan untuk menghindari perbuatan trimala agar anak-anak melakukan perbuatan trikaya pari sudah setiap hari. Sudah mengerti anak-anak? Sudah? Halo? Ada yang bertanya? Pas. Ya, pas. Kalau kapan dikumpul? Nanti kalau sudah selesai, langsung saja jawaban anak kirim lewat WA ya. Besok bisa, lagi 2 hari bisa. Yang penting sudah selesai langsung anak kirim lewat WA. Sudah ngerti? Sudah ngerti semua anak-anak?
Sudah ngerti semua anak-anak? Sudah. Senang kalau masih belajar? Ya, senang. Kalau senang, Bapak materi ini akan Bapak simpulkan. Dalam kesimpulan ini, apa yang sesuai dengan tujuan pelajaran tadi menjelaskan pengertian terimalah. Kira-kira ada anak-anak yang tahu menjelaskan pengertian terimalah ini? Lanjut. Ya. Iya, bagus, pinter-pinter sudah mengerti, menjelaskan bagian pengertian daripada terimalah. Nah, sekarang nomor 2. Siapa bisa menyebutkan bagian-bagian terimalah? Ada artinya berkata yang buruk. Ya, nomor 3. Ya, betul, sudah bagus. Lanjut, menyebutkan contoh perilaku terimalah. Ya, mencuri, berpikir yang kotor, dan memukul orang lain, bisa berkata bohong, menghina, atau menyakiti orang lain. Ya, itulah tentang kesimpulan terimalah. Dan sekarang nomor 4, anak-anak harus mengetahui upaya-upaya untuk menghindari perilaku terimalah. Nah, untuk menghindari perilaku terimalah itu adalah anak-anak berupaya mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Ya, sudah ngerti anak-anak? Sudah? Ya, itulah merupakan kesimpulan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah? Kalau sudah, materi yang Bapak sampaikan pada hari ini cukup sampai di sana. Lain kali kita bertemu lagi. Nah, materi selanjutnya kita akan pelajari untuk semester 2. Nanti anak-anak tinggal membaca-baca buku. Nah, sampai di sini Bapak memberikan pelajaran pada anak-anak. Tetap Bapak ingatkan, rajin-rajinlah belajar di rumah dan jaga kesehatan anak-anak tetap sehat dan pinter. Dan pada hari ini Bapak akan akhiri pembelajaran terimalah ini dengan mengucapkan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa ya anak-anak ya.